Shalom sahabat, saudara-saudara terkasih, dimanapun Anda berada. Selamat sahabat, pada hari ini sahabat, hari ketujuh yang Yahweh Yesus tetapkan dari keabadian. Dan pada hari Sabat inilah Bapa Yahweh Yesus masuk keluar ke bumi lewat pintu Golden Gate dalam dimensi roh di Papua untuk mengunjungi semua orang yang sedang beribadah Sabat di seluruh dunia. Pada saat hari Sabat yang mulia ini, saya hendak menyampaikan kabar berita, yaitu duduk persoalan Papua Merdeka yang diselidiki oleh para nabi Tuhan di Papua. Di Papua. Jadi hasil penyelidikan dalam dimensi roh, di dalam doa, dalam roh dan kebenaran, ternyata duduk persoalan Papua Merdeka itu kesalahannya ada di moyang orang Israel Papua itu sendiri, menghambat itu sendiri, sehingga masalah ini harus diselesaikan di pengadilan Yosua terlebih dahulu, lalu pemulihan Papua Merdeka itu akan dipulihkan kembali. Ya, baik. Sebelum saya menyampaikan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang mulia, di hari Sabat yang mulia ini kami naik mengucapkan syukur kepada Bapa di surga karena kemurahan-Mu sehingga kami ada untuk datang dan beribadah, bahkan mendengarkan firman Tuhan yang Engkau memberitahukan kepada kami. Apa yang Engkau memberitahukan, kami beritakan itu kembali kepada setiap orang yang mau sedang mendengar tentang firman Tuhan melalui channel yang kami sampaikan. Bapa yang baik, biarlah Engkau memberkati setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, taat dan mengikutinya. Bapa yang baik, mari Roh Kudus terus bekerja beracara dalam rangka percepatan pemulihan politik dan kehidupan ekonomi orang asli Papua, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus HaMashiach Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya. Dengan demikian, terlebih dulu saya membacakan firman Tuhan. Setelah saya membacakan firman Tuhan, lalu saya akan menjelaskan tentang peranan Nabi Tuhan yang ada dalam, dan kerja Nabi Tuhan itu apa, bagaimana cara Tuhan kerja dalam lewat para nabi. Saya akan sampaikan. Selamat Anda mengikuti hingga tuntas, hingga selesai. Salam saudara-saudara, kita baca 1 Samuel 9 ayat yang ke-7 sampai 10 dan 20 sampai dengan 25. Jawab Saul kepada bujannya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah kita bawa kepada orang itu, sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Yahweh itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujannya itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 sikal perak, itu dapat kita berikan kepada abdi Yahweh itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dan dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Yahweh, ia berkata begini, mari kita pergi kepada Peliat, sebab nabi yang sekarang ini dahulu
disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota tempat abdi Yehua itu. Ketik itu. Ya, ayat yang ke 20 sampai 25. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang itu 3 hari lamanya, sampai yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir sebab telah diketemukan, tetapi siapakah dan memiliki segala yang dilayani orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku ini seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di antara Israel? Ya, yang lain bisa baca sendiri bagaimana seorang nabi ya bertindak, berbicara. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua, kita lihat apa itu nabi. Haleluya. Sebelum saya sampaikan apa itu nabi, duduk persoalan Papua ini, untuk Papua merdeka, Papua mengalami pemberkatan, pemulihan dan lain-lain itu, duduk persoalannya itu duduk persoalannya itu panjang. Duduk persoalannya itu sebenarnya adalah berdasarkan penyelidikan para nabi Tuhan terkini, para hamba Tuhan terkini, berdasarkan petunjuk Tuhan itu, duduk persoalannya adalah sebenarnya dulu Papua itu kota Tuhan. Nah, kota Tuhan ini yang dicemari oleh orang-orang Israel pada zaman itu. Bahkan terjadi membunuh para nabi, para rasul dengan dosa pelanggaran hukum Taurat, dan juga pembunuhan para rasul, para nabi, bahkan penyaliban Yesus terjadi di atas Papua ini. Dahulunya itu kota Tuhan. Nah, itu yang menghambat, itu yang membuat itu Papua ini itu ada di bawah perbudakan bangsa-bangsa, perbudakan bangsa koloni. Itu maturut persoalan ada di situ. Jadi solusi untuk kita keluar dari perbudakan ini adalah orang Papua harus melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada orang asli Papua, yang akan disampaikan oleh Bapa melalui para nabinya, para hamba Tuhan berdasarkan petunjuk-petunjuk Tuhan, yang sebagian besar ini kami ada sampaikan di channel kami. Ya, jadi yang disuruh sampaikan itu adalah seperti hari Sabat. Hari Sabat itu harus kita beribadah Sabat di seluruh. Karena nanti Tuhan berbicara masalah Papua merdeka itu kebanyakan di hari Sabat. Jadi Bapak suruh semua orang Papua, asli orang Papua itu harus mengadakan ibadah Sabat, karena orang Papua itu ada di pintu Golden Gate, tempat masuk keluar ke bumi. Jadi mulai dari marga Tatogo, marga-marga TKG dan lain-lain semua marga-marga di Papua itu harus beribadah Sabat sesuai dengan keputusan firman Tuhan. Itu satu. Yang kedua itu banyak, Bapak menyuruh itu banyak. Nah, yang disuruh sampaikan, nanti ikuti channel saya. Saya kembali kembali ke fokus tema pembicaraan, yaitu Nabi menyelidiki persoalan Papua merdeka. Baik, sebelum saya lanjut, kita lihat dulu apa itu nabi. Siapa itu sebenarnya nabi? Di kamus Alkitab itu di situ, nabi ialah seorang hamba
Tuhan, hamba Adonai yang dipanggil untuk menyampaikan firman Jawa kepada manusia, khususnya para nabi Israel yang bertindak selaku berbicara atas nama Yehuwa, seperti Musa, Elia, Amos, Yesaya, dan lain-lain. Seringkali mereka harus menentang raja dan rakyat Israel sendirian telah menyimpan dari kehendak Adonai. Juga Yohanes Pembaptis, Matius 11:5. Dan Yesus sendiri juga adalah nabi, disebut nabi menurut Lukas 24:17. Menurut pengharapan orang Yahudi akan muncul seorang nabi yang bertugas merintis jalan Mesias. Yesus memberitahukan bahwa akan datang nabi-nabi palsu yang mau menyesatkan orang percaya. Matius 4 ayat 11-4. Dalam jemaat purba tampil beberapa nabi. Ya, saudara terkasih, dalam bahasa Ibrani, nabi itu dalam bahasa Ibrani itu nafi. Itu di dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau tadi kita lihat di 1 Samuel itu, nabi pertama orang Israel itu Samuel. Samuel itu umur 12 tahun itu sudah dipanggil menjadi nabi. Umur 12 tahun. Jadi umur 12 masih kecil, masih anak-anak. Jadi dari umur 12 tahun, nabi pertama sampai nabi terakhir di Perjanjian Lama itu Yohanes Pembaptis, Nabi Yohanes Pembaptis. Nah, dan Yesua itu disebut nabi juga karena di Injil Yohanes itu di sana, Yohanes 4 ayat yang ke-15 itu perempuan Samaria itu menyebut Yesua itu nabi karena dia memberitahukan perbuatan perempuan itu. Dia berzina dengan 5 laki-laki, dia memberitahukan semua rahasia perempuan Samaria yang berdosa itu. Ya, lalu perempuan Samaria menyatakan, sekarang aku tahu engkau adalah seorang nabi. Ya, dahulu dalam perjanjian baru itu dia masuk dalam jawatan nabi. Ada 5 jawatan roh dalam pemerintahan kerajaan Tubamasya. Di perjanjian baru itu ada 5 jawatan roh. Dan ada 9 karunia yang bekerja dalam pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman, yaitu mulai dari ini rasul, penginjil, guru, gembala, jadi guru, nabi, penginjil, nabi, guru, gembala. Ada 5. Jadi kita kembali kepada peranan daripada nabi. Nabi itu dahulu untuk itu sebutan untuk laki-laki disebut nabi atau nafi. Sedangkan perempuan disebut nabiyah. Nabiyah dalam bahasa Ibrani itu nafiyah. Jadi ayat 8 dari 1 Samuel 9, jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku seperempat. Ya, ayat 9. Dahulu di antara orang-orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Adonai, ia berkata begini, marilah kita pergi kepada Peliat, sebab nabi yang sekarang ini disebut dahulu Pelihat. Ya, abdi itu pembantu Yahweh. Jadi dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh jadi Pelihat. Jadi mereka pemainnya ada barang yang hilang ataupun juga ada sesuatu yang harus mereka melakukan,
mereka pergi itu meminta petunjuk kepada Adonai, Yahshua, itu melalui seorang nabi. Nanti Bapak Yahweh Yeshua itu akan berbicara melalui nabi itu, nafia itu, abdi Yahweh itu, hamba Tuhan itu. Haleluya. Jadi dulu itu ada nabi-nabi kecil seperti Samuel. Masih umur kecil, umur 12 tahun sudah jadi nabi. Bapak mengangkatnya menjadi nabi orang Israel pertama. Jadi mereka akan berdoa, pergi berdoa, bertanya, meminta petunjuk Yahweh Yeshua. Haleluya. Ya, sebenarnya itu nabi yang dahulu itu di perjanjian lama itu Eli. Pertama itu Eli. Eli itu mamanya Hana itu pergi menanyakan, berdoa Silo dan menanyakan apakah Hana itu dia bisa melahirkan anak atau tidak karena sudah mandul. Nah, baru dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Eli berbicara Eli bahwa dia akan melahirkan anak laki-laki dan anak itu akan jadi abdi Yahweh. Dan itu terjadi dan itulah Samuel. Haleluya. Jadi peranan peranan daripada para nabi itu satu itu mereka lihat penglihatan, hasil penglihatan yang mereka lihat itu mereka akan bernubuat. Mereka juga berdoa tanya Tuhan tentang masalah yang terjadi. Lalu Bapak Yahweh akan berbicara di dalam seorang nabi atau pelihat ini untuk menyampaikan apa yang diperlihatkan itu. Jadi disebut penglihat. Dalam penglihat dia akan menyampaikan apa yang pernah dulu terjadi, sekarang ini akan terjadi atau ke depan akan terjadi seperti itu. Dia akan tahu, atau dulu satu daerah itu terjadi seperti ini dulunya. Sekarang terjadi seperti ini, ke depan tuh dunia ini akan terjadi seperti ini. Itu Bapak akan berbicara melalui para nabi ya, para rasul, para nabi. Lalu para nabi ini mereka juga akan menyampaikan firman Tuhan itu dalam bentuk nubuatan, penglihatan. Terus mereka juga akan menyampaikan petunjuk Tuhan dalam bentuk teka-teki. Dalam bentuk nubuatan. Bahkan mereka juga akan menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang Bapak beritahukan kepada mereka tentang masalah itu. Haleluya. Contohnya nubuatan. Orang akan bernubuat. Jadi Tuhan berbicara lewat hamba Tuhan ini. Lalu kehidupan daripada orang yang pergi meminta petunjuk itu akan bernubuat. Diberitahukan Tuhan langsung berbicara melalui mulut Elohim kepada nabi itu atau nabiya itu untuk apa yang akan terjadi tentang berkat-berkat atau apa saja akan terjadi di masa depan orang itu. Umpamanya Nabi Agabus, dia bernubuat tentang Paulus bahwa Paulus tidak boleh ke Roma karena nanti ikat pinggangnya Paulus itu akan ikat dia. Ini tanda kenabian. Haleluya. Tapi Paulus berkata, lalu Nabi Agabus bilang, jangan pergi ke Roma, kamu akan diikat karena kebenaran. Tapi Paulus harus pergi. Dia bilang justru karena kebenaran saya sampaikan sama orang Roma. Haleluya. Itu nabi. Nabi umpamanya, nabi dia akan menyampaikan perumpamaan. Teka-teki. Umpamanya waktu Simson jadi nabi, roh Tuhan menginggapi dia membuat teka-teki sama orang Palestina. Haleluya. Itu teka-teki firman Tuhan. Jadi Bapak berfirman kepada Simson itu membuat teka-teki, menyampaikan teka-teki Bapak itu kepada orang Palestina. Jadi ada teka-teki firman Tuhan. Jadi itu langsung dari Tuhan. Haleluya. Ada juga penglihatan. Ada juga perumpamaan. Yesua itu sebagai seorang nabi banyak menyampaikan perumpamaan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada penyampaian firman Tuhan. Jadi murid-murid sempat tanya, kenapa firman Tuhan itu harus disampaikan dalam perumpamaan? Yesua bilang itu karena mereka ini banyak yang tidak percaya apa yang Injil disampaikan. Maka mereka itu harus disampaikan dalam perumpamaan supaya
Kalau mereka dapat mengerti ya mengerti, kalau tidak tidak. Lalu Tuhan Yesus bilang, rahasia untuk mengerti perumpamaan firman Tuhan itu sudah diberikan kepada kamu, para rasul dan para nabi. Haleluya. Jadi ini peranan nabi. Jadi kita lihat penglihat. Adakah penglihat dahulu di Papua pada zaman dahulu? Haleluya, ada. Jadi kalau lawan daripada nabi Tuhan itu, lawannya itu adalah nabi yang benar, itu lawannya adalah nabi palsu. Nabi palsu. Nabi palsu itu orang-orang yang berbicara bukan berdasarkan petunjuk Tuhan, tapi ia akan berbicara berdasarkan arwah orang mati atau roh dewa atau roh turun temurun. Nah, itu disebut nabi bahal atau nabi palsu. Dalam bahasa me itu puya dodo gipai. Puya bi. Puya itu tipu, pembohon, bi itu pembohon. Puya dodo gipai itu pelihat yang tidak benar, yang bukan dari Tuhan. Nah, penglihat dalam bahasa me, suku me dahulu itu disebut doya dogipai. Ma doya dogipai. Ma topai. Ma topai artinya orang itu dia menyampaikan kebenaran dari Bapa Yahweh Yesua oleh orang itu. Jadi sehingga orang ini biasa disebut matopai. Orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang dari Tuhan, dari Yahweh dan dari umat kami. Nah, doya dogipai. Doya dogipai, ma doya dogipai. Ma itu benar, kebenaran. Jadi dia melihat yang benar yang dari Tuhan, Yahweh Yesua, dari Roh Kudus, itu yang dia lihat. Setelah dia lihat, dia berdoa, tanya Bapak Yahweh, lalu Bapak Yahweh memberitahukan kepada dia, lalu dia menyampaikan, mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya yang terjadi. Dahulu di daerah Oranme, pada zaman dulu, pada zaman nabi-nabi, pada zaman doa itu, pada zaman dahulu, itu orang tidak bisa berbuat dosa sembarang. Orang tidak bisa buat pelanggaran sembarang. Atau bikin masalah sembarang. Kalau terjadi masalah, dan masalah itu dibawa untuk diselesaikan. Dan tidak ada seorang hakim-hakim yang dapat menyelesaikan masalah itu. Tidak mampu. Mereka setelah selidiki masalah itu tidak mampu. Nanti mereka akan terakhir, mereka akan panggil, doya doa, mari kita panggil itu pelihat. Kita pergi minta petunjuk sama dia supaya dia menyelesaikan kita masalah. Haleluya. Jadi nanti dong panggil doa pelihat ini, pelihat Nabi Tuhan ini. Nanti dia panggil dia, lalu nanti dia mulai uraikan cerita. Nah, Tuhan berbicara dalam dia dan dia uraikan cerita. Haleluya. Yang dulu pernah terjadi, hari ini terjadi, akan terjadi nanti, ataupun yang terjadi sekarang, masalah itu ada di mana, orang itu ada di mana, duduk persoalannya apa. Nanti dia akan beritahukan. Haleluya. Jadi contohnya ada cerita tentang seseorang yang seorang raksasa yang berubah menjadi kutu dalam seorang rambut kepala dari seorang perempuan. Dia sembunyi di dalam, baru dia banyak bunuh-bunuh orang. Orang cari tahu ini kenapa sampai terjadi masalah seperti ini. Nanti kalau tidak bisa dong selesaikan masalah, nanti Nabi dipanggil, baru dia akan beritahukan. Dia akan beritahukan, oh ini dia mulai cerita. Perempuan itu ketika dia lewat, dia ketemu dengan seorang bayi, anak kecil yang dia di tengah jalan, dia sendiri menangis karena kasihan perempuan ini. Dia bawa orang laki-laki ini, anak kecil ini bawa ke rumah karena tidak ada orang tuanya. Sampai di rumah malamnya dia tidur dengan anak kecil ini. Tapi tiba-tiba dia berubah jadi anak kecil, dia berubah di manusia raksasa, baru dibawa ke gunung. Ya, setelah di atas gunung, dia jadikan perempuan itu menjadi istrinya.
Lalu biasa dia berubah menjadi tinggal di dalam rambut perempuan ini jadi kutu. Nah, jadi nanti dia uraikan. Setelah itu nanti urai-uraikan sampai nanti dia beritahukan. Lihat sekarang raksasa itu telah menjadi kutu. Raksasa kok keluar dari rambut perempuan ini. Langsung dia lompat keluar, langsung dia ketahuan. Haleluya. Ini banyak cerita dalam suku Mei itu tentang nabi-nabi atau cerita doa-doa itu. Saudara-saudara terkasih. Jadi Papua ini Tuhan bilang itu dulunya itu adalah nabi-nabi Tuhan banyak dibunuh karena moyang orang Papua pada zaman itu tidak mau mereka punya perbuatan jahat yang melanggar 10 perintah Yahweh dan lain-lain itu diselidiki dan diketahui oleh para nabi sehingga para nabi itu jadi sasaran. Mereka membunuh para nabi terlalu banyak di Papua ini. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ini penglihat atau penglihat. Kita lihat itu Samuel ini. Samuel itu dia langsung kasih tahu. 3 hari dong cari Saul dengan teman-temannya itu mereka cari keledai kambing yang hilang itu 3 hari 3 malam tidak dapat. Mereka datang tanya kepada pelihat ini tentang petunjuk Tuhan untuk menanyakan petunjuk Tuhan. Kira-kira mereka keledai itu ada di mana? Lalu Samuel ini dia kasih tahu berdasar petunjuk Tuhan. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir sebab telah ditemukan. Lalu dibilang kamu ini sedang dikhawatirkan oleh kamu punya bapak, keledainya sudah diketemukan. Tapi kamu datang ke sini ada maksud Tuhan karena Tuhan mengangkat engkau menjadi raja orang Israel yang pertama. Haleluya. Diberitahukan seperti itu. Jadi yang sudah sedang terjadi itu langsung diberitahukan. Yang telah terjadi akan diberitahukan, yang sedang terjadi akan diberitahukan. Dulu akan terjadi akan beritahukan. Masalah yang belum terpecahkan sekalipun itu juga Tuhan akan memberitahukan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi saudara-saudara, nabi-nabi itu Tuhan ambil dari umur yang masih kecil. Umur Samuel itu umur 12 tahun. Di bawah umur 12 tahun juga Tuhan bisa berbicara lewat anak-anak kecil yang di bawah umur 2 tahun. Karena itu sesuai nubuatan Joel 2. Joel 2 dan Kisah Para Rasul. Apalagi umur 12 tahun itu sudah besar. Lari sampai umur sudah tua 70 tahun juga Tuhan bisa pakai. Haleluya. Tuhan memberi pakai menjadi penglihat suatu bangsa, suatu suku, suatu 12 suku Israel, untuk 12 suku Israel. Jadi dahulunya para nabi itu pergi berdoa, para orang-orang pergi berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan melalui para nabi. Para nabi ini mereka akan bicarakan tentang sampaikan petunjuk Tuhan kepada mereka. Contohnya waktu Daud dia berbuat dosa dengan istri Batseba, Uria. Jadi dia datang sampaikan kepada ini yang seluruh rakyat itu tidak tahu bahwa Daud itu dia sudah bunuh suaminya dan istrinya dia ambil jadi istrinya. Hanya Nabi Nathan yang tahu. Nabi Nathan datang kepadanya lalu diberitahukan perumpamaan dulu. Raja Daud, saya mau sampaikan satu perumpamaan. Umpamanya teka-teki. Ada seorang raja di satu kota, dia mengadakan pesta dengan rakyatnya dengan seekor domba dari seorang yang miskin. Padahal dia punya domba juga banyak raja itu. Menurut raja itu siapa dan bagaimana tanggapan raja terhadap orang itu. Lalu Raja Daud bilang begini, raja itu harus dibunuh karena dia ambil domba dari perempuan itu, dari
Orang kecil itu lalu dia pesta dengan rakyatnya. Lalu langsung karena dia salah jawab, jadi langsung Nabi Nathan ini dia kasih tahu, itu engkau Raja Daud, karena engkau telah mengirim Uria lalu dia dibunuh di medan perang, lalu istrinya kau ambil. Nah, haleluya. Nah, itu lalu Daud dia merendahkan diri, dia minta ampun, dia menangis, dia minta ampun, dia terseduh-seduh sampai Tuhan menjawab dia punya doa puasanya, tangisannya, sehingga anak yang pertama dari Barseba itu meninggal, tetapi anak yang kedua itu dipilih menjadi Raja Salomo. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Itu namanya teka-teki berdasarkan petunjuk Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan itu, Nabi itu bisa tahu, para Nabi mereka tahu satu persoalan yang dialami oleh seseorang atau satu bangsa atau satu suku atau satu keluarga. Haleluya. Tentang masalah apa saja yang belum terselidiki, belum diselesaikan. Haleluya. Jadi kita lihat di Nabi di Perjanjian Lama, lihat atau api Tuhan di Perjanjian Baru juga ada Nabi. Nabi itu tadi saya jelaskan ada 9 karun 5 jawatan. Mereka peranan tugasnya yang mereka harus sampaikan, mereka sudah sampaikan tadi. Jadi Nabi itu orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Contohnya, kalau di Perjanjian Lama dulu di daerah Sukume itu, Nabi itu disebut Doya Dorpai. Pada waktu mereka mau sampaikan itu, kebenaran yang dari Tuhan kepada orang yang datang meminta petunjuk atas masalahnya, itu mereka akan berbicara begini, ani ma doya dorpai, kata me, ani ma mana kecine, kaidori, ani kaidori maidori, ani kaidori maidori. Haleluya. Itu kata-kata awal. Jadi dia menyatakan, aku ini nabi yang benar, nabi Tuhan. Ya, saya akan menyampaikan kebenaran daripada Bapa Pencipta kepada tentang masalah ini. Kaidori, maidori. Kaidori itu saya melihat yang benar. Saya melihat yang benar, yang dari Roh Tuhan kepada saya. Itu yang saya mau memberitahukannya. Sekarang kamu harus ikuti dan apa yang disampaikan itu harus kamu lakukan. Kaidori maidori. Ani ma doya dori pai. Ani kaidori maidori ugatamea. Ma mana. Ani yang kecil pika manakau kamu lakukan. Aki woy koha. Jadi aku ini seorang nabi yang benar, menyampaikan penglihatan atau petunjuk Tuhan dan penyelidikan dari Tuhan kepada kamu, sehingga kamu harus ikuti apa yang Tuhan sampaikan kepada kamu melalui Tuhan berbicara melalui saya itu. Haleluya. Jadi diberitahukannya seperti itu, yang aslinya, yang sejatinya itu seperti itu. Karena apa mereka harus bicara begitu? Karena ada juga nabi-nabi Bahal. Puya ada, Puya Bi juga ada. Pembohon, nabi-nabi pembohon juga ada, penipu juga ada. Jadi ini hati-hati. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yahweh Yeshua Amasya Adonai, itu peranan nabi untuk menyampaikan. Mereka juga akan menyampaikan pesan Tuhan itu melalui perumpamaan. Mereka juga akan menyampaikan pesan Tuhan itu melalui nubuatan. Nabi ini akan menyampaikan juga firman Tuhan itu, kebenaran yang diberikan, meminta petunjuk, lalu petunjuk Tuhan itu datang kepada orang yang tanyakan itu melalui teka-teki. Haleluya. Jadi teka-teki firman Tuhan di atas Papua dan teka-teki firman Tuhan di atas Papua, rahasia-rahasia Tuhan di atas Papua, di atas dunia ini, dan kebenaran firman Tuhannya itu disembunyikan di atas Papua, saudara-saudara terkasih. Dan Papua itu bahasa Ternate, bahasa Melayu. Sebenarnya itu Tuhan bilang Papua itu adalah
yang sebenarnya negeri ini adalah negeri lukisan tangan Tuhan sendiri. Setelah kami menyelidiki atau roh Tuhan memberitahukan kepada kami melalui para nabi Tuhan, nabi ya Tuhan, para nabi, setelah kami berdoa minta petunjuk kepada Tuhan melalui para nabi. Haleluya. Ada nabi-nabi kecil, ada nabi-nabi besar yang Tuhan sedang bangkitkan di atas Papua ini. Haleluya. Dalam hukum roh di perjanjian baru. Haleluya. Jadi duduk persoalan dari Papua yang sudah terselidiki itu bahwa masalah Papua ini, kemerdekaan Papua yang dibatalkan Belanda karena Inggris bayar 30 perak kepada Belanda. 180 negara tidak setuju kalau Papua itu dimerdekakan karena mereka. Jadi waktu kan berdoa tanya Tuhan, kenapa melalui Nabi baru Bapak berbicara bahwa dahulunya itu Papua ini kota Tuhan, negeri lukisan tangan Tuhan. Dan jika dekais lintasan peristiwa Alkitab itu dia terjadi dulu di atas Papua. Lari sampai kepada para rasul, kisah para rasul semua terjadi dulu di atas Papua. Yesus dilahirkan, menyampaikan Injil kebenaran, lalu firman Tuhan Yesus mati, bangkit, dia naik ke surga, para rasul melanjutkan karya itu semua terjadi dulu di atas Papua. Haleluya. Lalu kenapa sampai terhambatnya Papua merdeka? Yaitu karena itu maka pemulihan harus dilakukan dulu. Kisah para rasul, ya solusinya itu. Masalahnya itu karena itu kota Tuhan dan ada dosa yang dilakukan oleh moyang orang Papua pada zaman itu, moyang orang asli Papua, Israel Papua. Pada zaman itu perusakan Taman Eden, terus pelanggaran. Nah, orang Israel Papua itu banyak langgar hukum-hukum firman Tuhan dan dosa dan ada pembunuhan para nabi atau para pelihat-pelihat itu dibunuh. Terus para rasul dibunuh, Yesus disalibkan di Papua, dan lain-lain. Itu menjadi duduk persoalan penghambat Papua merdeka. Sehingga bangsa-bangsa lain itu datang. Tuhan datangkan bangsa-bangsa lain untuk membuat orang Papua itu dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Nah, sampai saudara, dahulunya itu kami itu tim doa untuk Papua merdeka. Tetapi Tuhan bilang kamu tidak boleh berdoa dulu Papua merdeka, tapi kamu harus selesaikan masalah karena bangsa Papua, orang suku-suku Israel Papua itu ada masalah dengan Bapa di surga. Nah, haleluya. Jadi ini yang kami sedang berdoa berdasarkan petunjuk Tuhan, ini satu persatu masalah ini sedang diselesaikan di pengadilan Yesus. Sampai kemarin ini baru hari Jumat ini kemarin lalu Bapak berbicara. Bapak sudah menyelesaikan utang darah penyaliban Yesus oleh 12 suku Israel. Yang dimana kambing hitamnya adalah orang Papua. Memang 12 suku Israel terlibat, tetapi kambing hitam adalah orang Papua. Sekarang orang Papua menanggung itu, tapi sekarang kami sedang berdoa atas nama bangsa Papua untuk merendahkan diri, berdiri di depan Tuhan melalui marga-marga. Nah, Tuhan sedang panggil marga-marga untuk berdiri di depan Tuhan menyelesaikan masalah ini. Masalahnya satu, hanya kita taat saja. Kalau Bapak suruh merendahkan diri, mengaku dosa, kita mengaku merendahkan diri, itu saja. Yang lain Bapak kerjakan sendiri. Yang penting kita taat saja. Itu cara bagaimana duduk persoalan dan cara solusi penyelesaian percepatan pemulihan Papua merdeka. Ya, duduk persoalannya itu ada di situ. Jadi kemarin baru saya nanti ikut pertanyaan yang lalu itu yang kemarin ini saya sampaikan itu. Ya sekarang masalah sudah diselesaikan. Nah, jadi dalam beberapa hal itu kenapa Papua itu pernah merdeka 1 Desember 61. Inggris Belanda kasih merdeka tapi dia batalkan lagi. Itu juga Bapak beritahukan. Jadi ada 180 negara itu mereka sidang di Bogor sana, Istana Bogor.
Lalu 120 orang itu, 180 negara itu ambil bendera Papua yang bintang kejora, dan tutup dengan batu dari Danau Tage, Papua. Nah, waktu kan berdoa itu dikembalikan di dalam dimensi roh, lalu bendera Papua dan bendera Israel itu diangkat, baru Tuhan bilang begini, ini akan panji-panji ini akan diangkat untuk waktu menjelang Yesus datang kembali ke Papua. Ya, jadi kenapa kami tanya, kenapa Inggris itu dia bayar 300 golden sama Belanda? Harga 300 golden adalah harga 30 perak yang dipakai oleh boyang orang Papua dalam penyanyi Banyusuha di Papua. Yang 182 raja-raja, 2021 raja-raja terlibat itu. Nah, setelah itu baru peristiwa itu Tuhan bongkar dari, kami waktu berdoa di Bogor Tuhan bongkar itu, baru Tuhan memberikan hukuman 3 tahun 2019 sampai dengan 2021 kepada 2021 raja-raja di seluruh bumi. Orang Papua tidak kena corona. Jadi itu petunjuk Tuhan berdasarkan para nabi Tuhan, nabi ya Tuhan di Papua. Tuhan memberitahukan rahasia-rahasia. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Sekarang, apakah orang mau percaya bahwa di akhir zaman di dalam roh ini, dalam ibadah orang Kristen, itu ada nabi Tuhan, ada hamba Tuhan yang bisa berdoa meminta petunjuk Tuhan dan orang lain percaya atau tidak. Ini yang menjadi masalah. Ada Bapa, ada Yahweh Yeshua, ada Roh Kudus. Roh Kudus akan berbicara, beroperasi, melakukan manifestasi pelayanannya di dalam orang-orang saleh, orang-orang benar, orang-orang kudus yang telah diurapi dengan Roh Kudus atau sudah dibaptis Roh Kudus, baptis Roh. Anak kecil, orang besar bisa Tuhan pakai untuk menyampaikan maksud Tuhan, petunjuk Tuhan kepada setiap orang yang datang berdoa tanya Tuhan kepada Tuhan melalui hamba-hambanya, yaitu para nabi, para rasul. Para nabi terutama, bukan rasul tugasnya lain. Para nabi akan mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan taruh kepada dia. Nanti ini yang disebut di Yerusalem itu dibilang, sekarang di Yerusalem itu dibilang tahun mulut Elohim berbicara atau tahun mulut Yahushua berbicara. Haleluya. Jadi mulutnya Yahweh Yeshua itu atau roh Tuhan, roh Amasya itu dia berbicara dalam seorang abdi Tuhan, seorang hamba Tuhan yang memiliki jawatan nabi. Hendaklah orang itu pergi, orang Israel pada zaman dahulu itu pergi ke nabi, abdi Tuhan. Mereka akan tanyakan dong punya kambing yang hilang, dan mereka akan tanyakan sakitnya ini kenapa sampai begini. Mereka juga akan tanyakan segala sesuatu. Berdasarkan itu kami juga berdoa tanyakan Tuhan, Bapak kenapa sampai Papua ini, orang Papua ini begini, dan kenapa sampai Papua ini belum bisa merdeka, kenapa Indonesia keras hati untuk kasih kembali Papua itu merdeka, kenapa 180 negara itu terlibat. Kami berdoa terus tanya Bapak melalui nabi-nabi dan itu diselidiki, diberitahukan oleh Bapak. Jadi Bapak beritahukan dulunya Papua itu kota Tuhan. Ya, jadi dulu Raja Daud, terus Salomo, kerajaannya itu semua ada di Papua. Bahkan sampai Yeshua lahir di Papua, Yeshua disalibkan di Papua, dan moyang orang Papua itu biadab pada zaman itu. Mereka telah merusak negeri ini, dan negeri Papua ini penuh dengan hutan darat. Jadi Bapak beritahukan satu persatu baru selesaikan masalah-masalah ini. Jadi kalau kelompok doa yang seperti ini itu Tuhan bilang itu baru, Tuhan bilang itu baru dibukakan di Papua. Di baru, tapi untuk menguatkan saksi itu Bapak bilang ada 11 negara yang sedang diikuti ya, dan yang sedang kami doain. Ini yang disebut doa mengikuti jejak Yeshua HaMashiach adalah dalam proses perjalanan salib Yeshua. Jadi saudara-saudara terkasih, percaya tidak percaya, mau tidak mau, yakin tidak yakin, matahari terbit dari timur terbenam di barat. Terbenam di barat. Sekarang tinggal kembali ke kita orang Papua.
Haleluya. Mau percaya apa yang kami berdoa dan meminta petunjuk Tuhan sama Bapa di surga. Lalu berdasarkan petunjuk Tuhan itu kami sampaikan melalui channel ini, dari dalam channel yang kami sampaikan ini. Sekarang tinggal orang Papua itu mau ikuti atau tidak. Haleluya. Mau ikuti apa yang Bapak sampaikan, Bapak suruh umpamanya harus melakukan ibadah Sabat. Karena salah satu faktor yang Tuhan bilang untuk pemulihan percepatan Papua itu, orang Papua harus lakukan ibadah Sabat. Itu pertama. Bapak pernah kasih tahu seperti itu karena orang Papua itu ada, jadi Bapak mengambil tanah dari Papua untuk membentuk manusia. Terus Papua itu Taman Eden, pintu Golden Gate, tempat Bapak Yahweh masuk keluar, dan ketetapan yang harus ditegakkan kembali oleh orang Papua, yaitu ibadah Sabat. Itu ibadah hari ke-7 dan itu ditetapkan oleh Tuhan. Nah, itu satu. Yang kedua itu, ya kembali orang Papua itu menyebut nama Yahweh Yesuha, nama Bapak Yahweh dengan benar, karena nama itu masih dipertahankan di Papua sampai hari ini. Masih memelihara, terpelihara, dan itu sah, itu firman Tuhan disampaikan dalam bahasa Ibrani. Itu kedua Tuhan minta kepada orang Papua. Yang ketiga itu yang sedang Tuhan meminta itu adalah, ya ketika orang Papua itu diadili melalui marga lepas marga, dia harus percaya dan merendahkan diri dan meminta ampun. Bilang, betul kami moyang orang Papua itu sudah tahu cerita tentang Yesus lahir di Papua dan mati di Papua, disalibkan di Papua, bangkit hidup naik ke surga, akan kembali ke Papua itu. Hampir semua suku-suku di Papua, Sorong Samarai itu sudah tahu cerita itu, cerita turun-temurun. Jadi Bapak bilang itu harus kamu mengaku itu. Tidakkah kamu mempunyai kebiasaan yang diceritakan turun-temurun tentang kamu punya suku-suku bangsa? Haleluya. Saudara-saudara terkasih, terkasih, jangan kita tertipu dengan dogma doktrin yang dibawa oleh bangsa-bangsa koloni seperti Romawi, Eropawi, Amerikawi. Ya. Jadi kita ambil firman Tuhan yang tertulis yang dibawa mereka bawa pulang ke Papua. Kita ambil kembali Injil Yesus HaMashiach Adonai, firman Tuhan. Kita juga ambil itu, pegang Yahweh Yesus HaMashiach Adonai. Ya memang ditulis dalam Injil firman Tuhan itu. Haleluya. Lalu kita masuk berdoa, tanya Tuhan dengan duduk persoalan Papua yang sedang dialami. Haleluya. Dan Bapak memberikan banyak petunjuk-petunjuk kepada kita. Itu yang harus kita percaya, itu yang harus kita pegang. Sekarang apa yang kami sampaikan ini sudah disampaikan oleh Tuhan kepada kami. Lalu kami lanjutkan kepada kamu. Yang berikutnya Tuhan bilang begini. Orang Papua harus akui bahwa Yesuha itu lahir di Papua. Nah, lahir di Papua, mati bangkit, hidup naik ke surga, akan kembali melalui Papua, dan Yahweh Yesus itu orang asli Papua. Dia orang Ibrani Yahudi Papua, orang Yahudi Misrai Papua. Jadi Bapak suruh sekarang suruh akui, Bapak baru itu beritakan itu dari timur ke barat. Berdasarkan Markus 16:8c dan berdasarkan Matius 24 ayat yang ke-28, 278. Matius Wahyu 22 ayat 16 dan lain-lain. Sebab berita yang kudus tentang keselamatan kekal akan datang dari timur. Yesus akan datang dari timur, bukan dari barat atau utara dan selatan. Tidak ada. Ini firman Tuhan sudah mencatat jelas. Saudara-saudara terkasih, jadi sekarang orang Papua itu mau berani mengaku atau tidak, atau ini apa lagi? Haleluya. Iya. Ini dalam rangka percepatan pemulihan. Mulai dari Papua Merdeka sampai pemulihan yang lain-lain itu. Nah, duduk persoalan ini kami selidiki memang seperti itu yang Tuhan beritahukan. Jadi kalau orang Papua tidak percaya apa Roh Kudus sampaikan melalui para nabi. Sekarang ini kan nabi-nabi kecil Tuhan sedang bangkitkan di atas Papua. Nah, anak-anak kecil, jadi membuka rahasia-rahasia ini seperti umur-umur ini Samuel ini sudah umur 12 tahun dia sudah beritahukan. Kami tanya kemarin kenapa ini sampai anak kecil dipakai Tuhan. Ya anak kecil itu sudah dibuat oleh Nabi Yoel. Terun anak-anak terus teruna
Nah, orang-orang tua akan menyampaikan kebenaran itu. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi nabi-nabi Tuhan ini mereka akan membongkar, menyampaikan. Jadi Tuhan berbicara lewat anak-anak kecil, nabi-nabi. Bongkar, oh Yeshua itu di sini. Ini marga ini yang begini, marga ini yang begini, ini begini, haleluya. Itu langsung Roh Kudus berbicara kepada Tuhan, berbicara lewat anak-anak. Seperti Tuhan berbicara kepada Eli. Pada waktu itu mereka tidak menganggap Eli itu anak kecil. Mereka lihat Eli itu ada Tuhan, Samuel itu ada Tuhan di dalam Nabi Samuel. Dan mereka sangat takut. Sekarang itu orang bilang begini, itu anak kecil saja, dia belajar sekolah teologi di mana? Dia pendidikan di mana? Ini masih anak-anak kecil. Ini umur baru 12 tahun. Ini baru 13 tahun. Lah orang perempuan itu kan tidak pernah dia sekolah teologi ya. Pernah ini. Nah, pikiran-pikiran ini biasa menjadi gunung penghambat saudara-saudara. Dia tahu apa? Masalah Papua itu dulu begini. Dia mulai dari 61 peristiwa itu merdeka tapi begini, Indonesia buat sampai begini-begini, don't tahu apa. Ya itu juga benar, itu lintasan peristiwa sejarah yang terjadi. Tetapi hal itu terjadi karena ada masalah di bawah. Sebelumnya itu ada masalah. Masalah dengan siapa? Saudara-saudara. Kehidupan pribadi, keluarga kamu, suatu suku bangsa, itu ada di tangan Tuhan. Yahweh Yeshua HaMashiach Adonai. Bapa pencipta langit dan bumi. Karena dialah yang punya langit dan bumi, suku bangsa dan manusia dan segala sesuatu. Apalagi orang Israel, bangsa pilihan Tuhan. Apalagi orang Ibrani. Apalagi orang Papua yang memberontak. Pemberontak, yang kita zaman dahulu pemberontak di hadapan Tuhan. Ya, itu jadi kehidupan semua orang Papua itu dan kehidupan negeri ini dan pulau ini itu ada di dalam tangan Tuhan. Pernah malaikat Tuhan menyanyikan satu lagu. Ini saya akhiri. Satu lagu itu begini. Waktu itu ada satu gereja dibakar oleh oknum tentara polisi Indonesia di Puncak Jaya 2008. Lalu kami tanya kenapa mereka ini Tuhan bakar gereja lagi. Nah, kenapa harus gereja jadi sasaran di Puncak Jaya sana? Waktu kan berdoa tanya Tuhan. Begini waktu kan berdoa tanya Tuhan tuh, ada mulai keluar lagu. Lagu itu dinyanyikan oleh malaikat. Mereka menyanyikan begini. Tuhan, Papua bukan ciptaan saya. Tetapi Papua ciptaanmu Tuhan. Tuhan, Papua bukan di tangan saya. Tetapi Papua di tanganmu Yahweh. Papua menangis, Papua meratap, Papua berkeluh kesah. Hidup merana sampai ke ujung-ujung bumi. Marilah kita berserah pada Tuhan. Tuhan telah berfirman akan menjawabnya. Marilah kita berserah pada Yahweh. Yahweh telah berfirman akan menjawabnya. Haleluya. Terdengar lagu itu ternyata kami sadar bahwa berarti Papua ini ciptaan Tuhan, bukan ciptaan kami orang Papua atau moyang orang Papua atau moyang bangsa-bangsa yang sedang baku rampas Papua. Waktu itu kami sadar, ternyata Papua itu bukan di tangan kami orang Papua ya, di bangsa-bangsa lain. Jangan kamu kejar-kejar cari-cari orang Papua. Kamu harus minta izin sama Bapa di surga. Haleluya, yang menciptakan Papua ini dan segala sesuatu dan segala manusia dan kekayaan di dalamnya. Ya, lihat hari ini Papua menangis, Papua meratap. Papua berkeluh kesah, merana, suaka politik sampai ke negara-negara yang jauh, ke ujung-ujung bumi untuk mencari keadilan. Haleluya, tetapi tidak akan dapat.
Roh Kudus berfirman dan suara Tuhan berbicara, berserahlah kepada Tuhan. Menyerah sudah, berserah pada Tuhan. Maka seluruh bangsa Papua, orang asli Papua yang ada di suaka politik di mana-mana, dan juga orang yang ada di dalam, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan kami tidak mampu. Sehingga maka Tuhan akan menjawabnya. Tuhan akan berbicara dengan PBB, dengan Inggris, Belanda, dengan Romawi, perjanjian Roma, perjanjian Belanda, perjanjian New York. Tuhan akan berbicara dengan Indonesia. Tuhan akan berbicara dengan bangsa-bangsa. Asal yang penting itu orang Papua harus percaya, berserah kepada Tuhan. Mengenai duduk persoalan Papua ini, jangan bilang, saya juga tahu, tidak perlu Tuhan. Itu pikiran-pikiran kerlin. Itu pikiran-pikiran orang bodoh. Orang yang percaya itu harus terakhir itu berserah. Saudara, berserah. Apa itu berserah? Berserah itu serahkan. Masalah Papua merdeka itu Bapak sekarang, kami sudah tidak mampu, kami serahkan kepada Tuhan. Apa yang Bapak mau suruh untuk kami kerjakan, kami akan kerjakan. Asalkan Bapak menyelesaikan masalah Papua. Berdoa puasa 1 kali. Berdoa puasa, serentak turun jalan-jalan dan berdoa. Haleluya. Bikin aksi atau demonstrasi di hadapan Tuhan di atas tanah Papua. Haleluya. Umpamanya sudah agama dari Katolik punya, dari dominasi gereja, dari Protestan punya, agama-agama yang dibangun oleh bangsa-bangsa koloni, kami kembalikan. Kami tidak mau lagi beribadah di situ karena mereka itu memperbudak kami, bangsa-bangsa koloni. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Ya, kami berserah pada Tuhan. Firman itu Tuhan, firman kasih kepada kami orang Papua. Bukan baru, sudah dari zaman dahulu. Yesua itu orang Papua. Kami percaya, kami yakin, kami berserah. Mari Bapak melakukan perkara-perkara besar. Bapak ampuni dosa kami, moyang kami. Dan Bapak melakukan perkara besar di atas ini. Sesuai dengan janji-janjinya Bapak sudah memberitakan bahwa semua nubuatan firman Tuhan dan kita para rasul, para nabi dan nubuatan Yesus semua akan terjadi di atas Papua. Kami percaya itu, kami berserah kepada Engkau Yesus. Ya, berdoa begitu, orasi di jalan-jalan. Apakah mau atau tidak? Percepatan ini kembali kepada kita orang Papua. Yang bikin cepat mau Papua yang pulih merdeka itu kembali kepada para pemikir-pemikir, para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, pastor-pastor dalam gereja-gereja yang mendiami di kandang-kandangnya Romawi, Eropawi, Amerikawi, Indonesiawi. Saudara-saudara terkasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Ini suara nubuatan atau suara kenabian tentang penyelidikan Papua Merdeka dan duduk persoalan Papua Merdeka. Salam saudara-saudara terkasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Kami telah menyampaikan kabar berita tentang persoalan Papua Merdeka. Dan Bapak sudah bukakan, sampaikan dan kami sampaikan itu. Dengan demikian Bapak, buatlah orang Papua, orang asli Papua itu sadar, lalu mendengarkan petunjuk-petunjuk Tuhan dan penglihatan-penglihatan Tuhan tentang yang sedang berdoa meminta petunjuk Tuhan apa yang harus kami lakukan supaya Papua ini cepat pulih. Haleluya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai. Dan ini sudah disampaikan dan ini akan didengar oleh semua orang, akan dilihat, akan diikuti, didengar oleh semua orang, baik orang asli Papua maupun orang non Papua, baik orang Indonesia dan juga orang dari 5 benua. Mereka akan lihat itu dan mereka mendengar ini. Dengan demikian, Bapak dalam nama Tuhan Yesus buka telinga rohani, mata rohani, hati rohani, pikir rohani seluruh orang asli Papua. Haleluya. Dengan demikian kalau orang Papua sudah mulai berserah, merendahkan diri dan mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan yang sedang disampaikan, maka Bapak akan berperkara menyelesaikan masalah ini. Dan Bapak akan melunakkan hati pada Raja Presiden Prabowo dan raja-rajanya dan para PBB, Presiden Amerika dan lain-lain yang tanam saham di atas Papua ini. Baik itu dari Cina maupun beberapa puluh negara yang sudah tanam saham di atas Papua ini kerjasama dengan Indonesia. Bapak akan sadarkan mereka seperti Bapak melunakkan hati daripada bangsa Mesir, Raja Firaun pada waktu orang Israel ada di Mesir. Bapak dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai,
Bapak akan lakukan itu. Dengan demikian biarlah ujian pertobatan dan takut akan Tuhan dan hati yang taat kepada bangsa Papua, Bapak suku-suku Israel di Papua dalam rangka percepatan pemulihan negeri. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Masiah Adonai. Hanya di dalam nama Yahushua kami berdoa. Haleluya. Amin.